Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik dan terus semangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat bagi kita untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, dan kami percaya di sepanjang kehidupan kami hari ini dan bahkan di dalam hari-hari ke depan hidup kami, Kau pasti akan selalu menyertai. Berkatilah kami Tuhan dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu dan menjadi pedoman serta sukacita di dalam kehidupan kami dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 12 Mei 2023 tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 10. Dalam bahasa Batak Pangukapun Tolu ayat 10, saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai diradu dihodo hata habengoton nasian au pe ramotaku maho di ari pangujunan nanaing ro turiat portibion mangujuni akana mangingani tanaon. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu berisikan wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk menunjukkan sesuatu hal penting, sesuatu hal besar yang akan segera terjadi kepada hamba-hambanya. Para malaikat diutus untuk menyatakan kepada Yohanes sehingga nubuatan ini sampai kepada setiap orang, dan orang yang mau mendengar nubuatan dan melakukannya di dalam kehidupan akan beroleh keselamatan. Dan wahyu ini pun disampaikan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Ketujuh jemaat inilah yang mewakili setiap orang-orang yang percaya dan sampai pada hari ini juga kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari pemberitaan atau pewahyuan akan harinya Tuhan akan tiba kepada jemaat di Philadelphia. Sekarang kita tidak usah memikirkan apa itu Philadelphia, di mana dia dan seperti apa. Tetapi kita mari membahas apa yang disampaikan Tuhan melalui Yohanes di dalam kitab Wahyu ini kepada jemaat di Philadelphia ini. Dan tentu ini pun juga menjadi pewahyuan bagi kita yang hidup sebagai jemaat Tuhan di masa modern ini. Renungan kita pada hari ini dikatakan
akan datang hari pencobaan dan akan terjadi di atas seluruh dunia, di mana hari pencobaan itu adalah hari penghakiman, di mana Yesus Kristus datang untuk kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti yang kita ikrarkan di dalam pengakuan iman orang percaya. Jika hari Tuhan itu akan tiba dan hari penghakiman itu akan dinyatakan, maka tidak ada lagi satupun yang tersembunyi di muka bumi ini, termasuk di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang menurut kita tidak terlihat oleh manusia, semua akan sangat jelas dan terlihat nyata di hadapan Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini mengingatkan kita untuk kembali kepada sesungguhnya hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam hidup, yaitu di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita bukan menantikan tanpa melakukan apa-apa, diam diri dan tidak berbuat. Orang yang luput dari pencobaan itu adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup. Di dalam menantikan hari Tuhan, maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan sesungguhnya sudah terjadi dan sudah dikerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Sehingga keselamatan itu sebenarnya sudah menjadi jaminan untuk kita beroleh keselamatan, untuk kita beroleh kekekalan di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi karena kita masih menjalani kehidupan di bumi ini, hidup kita belum berakhir, tentu kita harus terus berjuang. Kita harus tetap bertahan sehingga keselamatan itu tidak terlepas lagi dari kehidupan kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Itulah sebabnya di dalam lanjutan dari ayat perenungan kita pada hari ini dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita adalah keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus itu. Jika kita tidak memegangnya terus di dalam perjalanan kehidupan kita, maka mahkota kemenangan yang sudah menjadi milik orang-orang yang ditebus akan hilang, akan diambil, sehingga orang yang tadinya sudah beroleh keselamatan menjadi hidup dalam kesia-siaan. Saudara, marilah kita tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Dan percayalah, di dalam ketaatan kita kepada firman-Nya, di dalam melakukan firman Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi, menolong, dan menguatkan kita. Dan percayalah, ketika harinya tiba, Yerusalem baru dinyatakan, maka kita akan beroleh kemenangan. Setiap orang-orang yang setia akan menjadi pewaris di dalam kerajaan surga karena keselamatan sudah diberikan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam hidup kami kepada Engkau di dalam firman-Mu. Tuhan, kami sering sekali lalai untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di dalam kehidupan kami di bumi ini, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.